Di tepian hutan yang hijau, di pinggiran sungai yang berliku, di balik rimbunnya pepohonan mangrove yang tenang, terdengar suara lantang, nyaring, seakan memanggil perhatian seluruh alam. Itulah suara burung cekakak. Burung yang sering kita kenal sebagai kingfisher, sang pemburu dari tepian air. Burung cekakak dikenal luas dengan paruhnya yang besar, panjang, dan kuat. Paruh inilah yang menjadi senjata utama, digunakan untuk menyambar ikan, katak, serangga, hingga reptil kecil. Warna tubuhnya mempesona. Biru, hijau, coklat, putih, hingga oranye, perpaduan warna yang membuat burung ini begitu indah dipandang mata. Cekakak tidak hanya ditemukan di satu tempat saja. Ia tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga di Asia, Australia, hingga Afrika. Di Indonesia sendiri, ada banyak sekali jenisnya. Beberapa yang terkenal adalah cekakak sungai, cekakak Jawa, cekakak hutan, cekakak biru, hingga raja udang atau common kingfisher, burung mungil dengan warna biru berkilau yang begitu menawan. Habitat burung cekakak sangat beragam. Ada yang hidup di sekitar sungai pedalaman, ada yang setia pada hutan bakau, ada pula yang tinggal di tepi pantai dan rawa-rawa. Di mana ada air, disitulah biasanya kita bisa menemukan cekakak. Makanan utama mereka adalah ikan kecil. Dengan penglihatan yang sangat tajam, burung ini dapat melihat mangsanya meski berada di dalam air. Sambil bertengger di dahan rendah atau tiang bambu di tepi sungai, ia menunggu dengan sabar. Lalu, ketika waktunya tiba, ia melesat secepat kilat, menuki ke permukaan air, dan plung! Seekor ikan pun langsung disambar oleh paruhnya yang kokoh. Namun cekakak bukan hanya pemakan ikan. Beberapa jenis bahkan memangsa katak, udang, capung, belalang, kadal, hingga ular kecil. Cekakak juga memiliki perilaku yang unik dalam mengolah makanannya. Jika berhasil menangkap mangsa, ia akan memukul-mukulkannya ke cabang pohon atau batu untuk melumpuhkan sebelum menelannya utuh. Sebuah cara yang sederhana, namun sangat efektif. Dalam dunia burung, cekakak adalah pemburu soliter. Ia lebih sering berburu sendiri, jarang berkelompok. Daerah kekuasaannya cukup luas, dan ia akan mempertahankannya dengan suara keras yang khas. Suara ini tidak hanya berfungsi untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai peringatan kepada burung lain agar tidak masuk ke wilayah kekuasaannya. Cekakak juga dikenal sebagai burung yang setia dengan pasangannya. Ketika musim berkembang biak tiba, jantan dan betina akan bekerja sama untuk membuat sarang. Uniknya, sarang cekakak bukanlah anyaman ranting di pohon, melainkan sebuah lubang di tebing tanah, di batang pohon lapuk, atau bahkan di liang tanah berpasir di pinggir sungai. Dengan paruhnya yang kuat, mereka menggali lubang hingga sedalam 1 meter. Di sanalah telur-telur diletakkan, biasanya antara 3 hingga 7 butir. Selama masa mengeram, jantan dan betina bergantian menjaga. Dan ketika anak-anaknya menetas, keduanya bersama-sama mencari makanan, bolak-balik membawa ikan kecil untuk memberi makan anak-anaknya. Namun, di balik keindahan dan kelincahannya, burung cekakak juga menghadapi ancaman. Hilangnya habitat akibat pembalakan hutan, penebangan mangrove, pencemaran sungai, dan perubahan lingkungan membuat beberapa jenis cekakak semakin sulit ditemukan. Bahkan, di beberapa daerah, jenis tertentu kini mulai langka. Di alam, cekakak bukan sekadar burung pemangsa kecil. Ia adalah penyeimbang ekosistem. Ia menjaga populasi ikan kecil, serangga, dan amfibi tetap terkendali. Kehadirannya adalah tanda bahwa suatu kawasan masih memiliki air yang sehat, masih alami, dan belum rusak.
Burung cekaka juga memiliki makna budaya di beberapa tempat. Suara kerasnya dianggap sebagai tanda hujan akan turun, atau pertanda datangnya musim tertentu. Bagi sebagian masyarakat adat, cekaka dianggap sebagai simbol ketangkasan dan ketepatan, karena kemampuannya dalam berburu begitu luar biasa. Mari kita bayangkan sejenak. Seekor raja udang mungil, dengan bulu biru berkilau seperti permata, berdiri di atas ranting kecil di tepi sungai. Dengan sabar ia menunggu, seolah waktu tidak berarti apa-apa. Lalu, dalam sekejap, ia melompat, menyambar ikan mungil, dan kembali ke ranting dengan mangsa di paruhnya. Itulah keindahan sederhana yang hanya bisa kita saksikan jika sungai, hutan, dan rawa masih terjaga. Selama suara khasnya masih terdengar di alam. Selama kita masih bisa melihat kilau biru sayapnya melintas cepat di atas air, maka kita tahu, kehidupan masih terus berdetak, keseimbangan masih terjaga. Burung cekaka bukan sekadar burung. Ia adalah penjaga tepian air, sang pemburu kecil yang mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga sungai, hutan, dan alam tempat ia tinggal. Dan kini, semua bergantung pada kita. Apakah kelak anak-anak kita masih bisa mendengar suara nyaringnya di hutan? Atau hanya mengenalnya lewat gambar dan cerita? Burung cekaka adalah warisan alam, dan menjaga keberadaannya adalah menjaga kehidupan itu sendiri.